Udah pernah denger ari-ari bayi harus dikuburkan dengan layak? Gue dicerita dari followers gue lagi, namanya itu Lita. FYI, ari-ari bayi itu adalah plasenta atau makanan bayi selama dia ada di perut ibunya. Nah, mitosnya yang berkembang sampai sekarang, bahkan gue taunya ari-ari bayi itu adalah kembaran dari si bayi ini. Jadi di tahun 2009 itu ada sepasang suami istri, namanya itu Lita dan Agam. Nah, terus ceritanya itu berawal dari dia itu tinggal di rumah mertuanya Lita, which is itu orang tuanya Agam. Ini cerita sambil mewarnai rambut bukan ide bagus ya guys ya. Tuh, karena gue berantakan banget jadi kayaknya gue harus selesain rambut gue dulu, nanti gue lanjut ceritanya. Hello, I'm back. Nah, gue lanjut ceritanya ya. Jadi Gita dan Agam ini tuh memilih untuk kelahiran di Kalimantan, yaitu di rumah orang tuanya Agam. Dan akhirnya Lita melahirkanlah anak pertamanya mereka. Nah, mamanya Agam ini tuh nyuruh Agam untuk nguburin ari-ari anaknya. Dengan keadaan ari-arinya itu udah ada di kendi kecil gitu. Dan mamanya Agam ini tuh berpesan kalau nanti pas dikuburin jangan lupa dibaca-bacain ayat-ayat, ada Al-Fatihah segala macamnya. Terus juga dikasih lampu di situ dan harus ditaruh kurungan ayam atau apapun untuk nutupin ari-ari itu. Setelah si Agam melakukan tugasnya, dia ini tuh ngerasa aneh kenapa setiap maghrib anaknya ini tuh nangis terus dan lampu ari-ari anaknya dia ini tuh selalu mati. Bener-bener setiap maghrib. Dan dia tuh nanyain sama orang-orang rumahnya dia kayak ada yang matiin saklar lampu ari-ari atau enggak, dan orang-orang rumahnya bilang enggak. Nah, Agam tidak percaya dengan segala kebetulan, jadi dibongkarlah itu kuburan ari-ari bayinya dia. Pasti cek, ternyata ari-arinya ini tuh gone atau hilang. Nah, Agam pun panik, akhirnya dia manggil mamahnya dia untuk ngasih tahu keadaan kuburannya kayak gimana. Akhirnya mamanya Agam ini nyuruh adiknya mamahnya ini untuk datang ke rumah. Betulan omnya Agam ini tuh bisa dibilang kayak orang pinter gitu di daerah itu. Dan omnya Agam itu bilang kalau hari-harinya itu dicuri sama kuyang atau udah dimakan sama kuyang. Ngomongin soal kuyang ya, gue tuh jadi inget banget sama video pertama gue cerita horor itu tentang pengalaman gue sendiri, yang mana temen gue tuh ngelahirin samping gue dan hari-harinya gone. Oh ya, by the way, gue tuh habis ngewarnain rambut, masih shining kan, padahal gue tuh udah ganti warna rambut terus. Udah gak kelihatan cegil kan gue. So ya segitu dulu cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita selanjutnya. Bye bye. Rumah bekas pembantaian tapi masih mau ditempati. Nah, kali ini ceritanya datang dari Makassar nih, kampung. Ceritanya udah gue rangkum, gue dapetnya itu dari detik.com. Jadi di tahun 95 itu sempat ada kasus yang menggemparkan warga Makassar pada saat itu. Nah, tepatnya itu di Jalan Karun Road, Ahmadi Family. Tertarik banget untuk bahas ini karena banyak banget yang mengalami kejadian-kejadian mistis di sekitaran jalan itu sampai detik ini. Ahmadi yang berumur 34 tahun, istrinya yang bernama Cecilia berumur 30 tahun, Andrianto 9 tahun, Indrawan 4 tahun, dan Liza 3 tahun. Tewas mengenaskan dibantai 5 orang eksekutor. Bahkan pembantu di rumahnya Ahmadi juga ikut Gak sedikit yang masih merasakan arwah Ahmadi ini tuh bergentayangan sampai saat ini. Kejadian horor ini tuh lebih sering dialamin gak lama setelah kasus pembantaian tersebut. Dimulai dari pedagang ayam yang tiba-tiba berhenti di depan rumahnya Pak Ahmadi. Menurut pengakuan tukang ayam tersebut, ada perempuan yang keluar dari rumah tersebut untuk pesan ayam. Perempuan itu masuk lagi ke dalam untuk ambil uangnya, tapi setengah jam gitu perempuan itu gak keluar-keluar. Akhirnya ditanyalah sama tetangga, kenapa lagi ngapain di depan rumah itu. Dan tukang ayamnya bilang lagi nungguin mbak-mbaknya ambil uang di dalam. Dan tetangga tersebut menceritakan nah kejadian di rumah Ahmadi itu. Habis itu tukang ayamnya langsung pergi aja gitu. Nah, ada lagi nih, setelah kejadian pembantaian rumah Ahmadi itu, jalan Karunrung itu tuh jadi sepi, cuma sedikit orang yang keluar di malam hari. Tiba-tiba ada tetangga namanya itu Pak Haji Simba, dia tuh ngelihat ada taksi yang berhenti di depan rumahnya Pak Ahmadi. Nah, Haji Simba itu nanya sama supirnya, sedang apa Ji? Supirnya itu bilang dia tuh abis nganter perempuan dan 2 anaknya yang dia jemput di TPI Panaikang, Makassar.
Terus diceritain lah nih sama Pak Haji Simba apa yang terjadi dengan rumah tersebut. Supirnya langsung pingsan. Dan kisah ini tuh dibenarkan oleh penjaga TPI Panaik Makassar. Dia tuh mengatakan kalau dia tuh ngeliat taksi maghrib-maghrib gitu berhenti di depan gerbang TPI. Dan dia tuh ngeliat satu orang perempuan dewasa dan 2 anak kecil masuk ke dalam mobil itu. Dan penjaga TPI itu juga nggak ngeh kalau mobil itu atau taksi itu tuh tujuan ke Jalan Karung Road. Jadi taunya tuh pas cerita supir taksi itu rame diperbincangin sama orang-orang. Nah, sejak 28 tahun yang lalu, rumah Ahmadi ini tuh udah banyak perubahan. Apalagi rumah itu tuh udah 2 kali pindah tangan. Terakhir rumah ini tuh dibeli sama yayasan di Makassar untuk dijadiin sekolah gitu. Ini ada cerita lagi, namanya Dede. Dede ini tuh adalah salah satu tukang di proyek itu. Nah, sambil menunggu proyek itu jadi, dia tuh tinggal di rumahnya Ahmadi. Pas jam 2 malam, tiba-tiba tuh ada tangan yang keluar dari kasur dan meluk si Dede ini. Dede sempat minta tolong dan bangunin temen-temennya, tapi tuh nggak ada yang bangun. Nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba kelepas sendiri dan Dede berusaha untuk tarik keluar. Parahnya, digadang-gadang hantu Ahmadi ini tuh hampir mencelakakan orang. Karena siang-siang warga tuh sempat geger karena ada mobil yang dikendarai seorang wanita nabrak tembok rumah Ahmadi. Akhirnya tetangga pada keluar untuk menanyakan kejadiannya. Perempuan itu ditanya sama warga, apakah dalam keadaan mabuk atau ngantuk atau lagi main HP. Dan pengendara itu tuh jawab nggak lagi main HP dan nggak lagi dalam pengaruh alkohol, karena tadi tuh ada yang ngehalangin dia. Sosoknya itu anak perempuan yang tiba-tiba muncul di depannya. Akhirnya dia banting setir ke kanan dan menabrak tembok rumahnya Ahmadi. Menurut lo, kenapa keluarganya Ahmadi ini tuh masih gentayangan? Apakah masih ada urusan yang belum selesai? Segitu dulu cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita selanjutnya. Bye-bye. Gue gak tau kenapa ya, di setiap kalau misalnya ada yang pulang liburan dari Jogja, pasti ada cerita yang denger-dengar suara-suara hidung Jawa. Jadi waktu tahun 2020 gue tuh pernah liburan ke Jawa bareng sama nyokap bokap gue. Tepatnya waktu itu di Bantul. Nah, gue tuh udah booking hotel itu udah jauh-jauh hari, kayak 1 bulan sebelum gue jalan-jalan. Dan gue ngeliat kayak ini tuh emang vibesnya tuh Jawa banget gitu hotelnya. Gue gak ngeliat secara keseluruhan ya, kayak fasilitasnya ada apa aja di hotel itu. Yang penting gue ngeliat kayak, oh kamarnya ya Jawa banget. Dan pas hari hanya gue udah ke Jogja, tiba di Jogja itu gue malam, jam 8 malam. Terus gue ke resepsionis untuk check-in, dan gue dianterin sama resepsionisnya ini. Dan itu waktu itu gue pesen kamar yang emang buat family room gitu. Dianterin lah kan ini sama resepsionisnya ke kamar gue. Nah kebetulan kamar gue itu udah kamar paling belakang. Nah pas kita pengen ke kamar gue itu, gue tuh ngelewatin teater yang kayak isinya tuh alat-alat musik semua, alat-alat musik Jawa kayak gamelan, angklung, gong dan segala macamnya. Dan di situ ada minibarnya juga. Nah terus gue sempet salfok ke situ kayak, ih anjir ini serem banget tempatnya. Dan di situ gue sempet nanya sama resepsionisnya kayak, Mbak ini panggung teaternya emang suka dipakai untuk perayaan-perayaan gitu ya? Terus dia bilang, iya mbak, ini alat musiknya juga masih suka disewa-sewain ke penduduk setempat kalau misalnya ada perayaan-perayaan kayak malam satu suro dan sebagainya. Dan gue nggak expect kalau misalnya kamar gue ternyata depan-depanan juga sama panggung teaternya itu. Jadi panggung teaternya itu tuh lebih kayak ke pendopo sih, tapi agak gede gitu. Nah terus di kamar gue ini depan belakang ada pintu. Jadi kalau misalkan buka pintu belakang itu ada sawah. Terus kalau misalnya buka pintu depan, nah itu ada panggung teaternya itu. Nyokap bokap gue karena kecapean, jadi dia langsung tidur. Terus gue kayak nggak bisa tidur gitu kan. Gue di depan teras gitu. Gue sambil nyebat. Nah gue nongkrongnya itu di depan yang depan-depanan sama teaternya gitu. Terus dulu kan gue sering banget nge-live di akun gue yang lama itu. Nah pas di situ gue tuh lagi nge-live gitu. Terus gue ngerasa kayak gue ngedenger suara gong yang kayak gede banget, gongnya kayak dong 2 kali ketukan itu. Terus gue langsung matiin live-nya. Gue gak mau pikir panjang, kayak gue soalnya ngelihat sekitar emang ya nggak ada apa-apa gitu. Kanan kiri nggak ada rumah, yang emang kanan kiri sawah, depan gue panggung teater, belakang sawah gitu. Nah gue buru-buru masuk di situ. Terus gue nggak tega buat ngebangunin bokap nyokap gue. Akhirnya kayak itu ada TV, tapi gue nggak biasa nonton TV. Jadi gue setel YouTube waktu itu. Nah nggak lama, itu setengah jam kemudian gue tuh denger ada suara orang jalan di samping kamar gue itu. Nah di situ gue nggak mikir panjang, gue mikir kayak oh ada orang. Gue pikir kayak
ada orang lain yang nginep di hotel itu. Jadi gue ada temennya untuk buat nyebat di depan. Sebat nih gue di depan, tapi gue ngeliat kayak kok gak ada orang, perasaan tadi ada bener kayak di samping kamar gue, karena kamar hotel gue itu nggak kedap suara. Abis itu gue keluar, masih positive thinking, mungkin orangnya udah jalan ke depan gitu. Akhirnya gue kok ngeliat di situ, nah di panggung teater itu tuh ada patung. Lo tau kan patung yang kayak patung selamat datang yang asli-asli Jawa gitu, tapi kayak lebih ke yang biasanya dipajang di gapura-gapura gitu. Nah gue nggak berpikir panjang, gue nggak tahu kenapa di situ keberanian gue kayak ada banget. Akhirnya gue jalan ke depan ke resepsionisnya. Nah yang mana gue tuh harus ngelewatin panggung teater itu atau pendopo itu. Terus pas selama gue jalan itu tuh kayak pupil mata gue ngeliat itu patung kayak berasa ngeliatin gue. Ini patung namanya, ngeliatnya ke arah sana. Tapi pas gue jalan di depannya dia tuh kayak matanya dia tuh kayak ngeliatin ke gue gitu. Alhasil gue jadi lari. Ya lu bayangin aja jam 2:30 pagi, siapa yang bangun jam segitu kan. Akhirnya gue lari kan ke resepsionisnya, ngos-ngosan gitu. Akhirnya resepsionisnya kebetulan 24 jam. Terus dia bangun kayak gue mau minta kopi sama dia, dibikinin sama dia. Dia sempat tanya sama gue, kenapa mbak? Gue nggak mau banyak omong, gue cuma nanya kayak ada yang nginep lagi nggak sih di hotel ini? Dibilang sih ada. Terus gue kayak ngeliat ke belakang terus pokoknya. Nah mbaknya bilang nggak usah takut mbak, kata dia gitu. Emang mbaknya lihat apa? Gue bilang kayak enggak. Gue takut disangka kayak ngada-ngada kan. Tapi gue nyeletuk kayak, tadi ada yang bangun gak sih mbak? Sebenarnya kayak ada yang lalu lalang gitu gak sih di sini? Dia bilang nggak ada, ini baru mbaknya doang kesini gitu. Aduh ini panjang banget. Jadi kayak daripada lu bosan nontonin gue kan sampai 10 menit, jadi ya gue lanjut part 2-nya aja.